Ya, di langkah ini langkah kelima, ini contoh di tahun 2021-2023 ya. Ini contoh ya. Ini contoh-contoh laporannya ada di sini ya. Ini contoh ketiga ya. Ini laporan identifikasi perkiraan pencapaian kebijakan strategis pada program bimbingan perkawinan. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Oke. Baik, teman-teman. Ini sudah saya sampaikan 5 langkah. Sekarang sudah jam 11. Saya kira kita bisa diskusi untuk memperkaya lebih lanjut. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber kita, Bapak Randy Wrihatnolo. Barangkali saya tidak perlu merangkum ya Bapak Ibu sekalian karena sudah sangat jelas, detail, dan komprehensif tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber bisa melakukan raise hand. Mohon host atau co-host Mas Gia atau Mas Dika mohon dibantu ya nanti ya mengidentifikasi siapa aja peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau yang sudah raise hand ya. Saat ini saya lihat di tampilan Zoom saya sudah ada Bu Rina Surgandi dari PKTL. Kemudian yang kedua ada Bu Dina Luciana. Kemudian yang ketiga ada Pak Mardi Kemenak Buton. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi pertanyaan yang tahap 1 saya batasi dulu tiga penanya ya Bapak Ibu sekalian. Karena di forum chat saya juga sudah merangkum Bapak narasumber ada kurang lebih 19 tanggapan atau pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta yang sudah disampaikan melalui chat room Bapak narasumber. Baik, kami persilahkan untuk penanya pertama, Ibu Rina Surgandi. Dipersilahkan Ibu untuk unmute mikrofonnya. Monggo Bu Rina. Baik, terima kasih Pak Ilya dan terima kasih Prof. Randy. Jadi ini langsung saja pertanyaan pertama saya. Dalam menyusun laporan, dalam hal ini kan laporan untuk yang pertama ini adalah untuk subunsur identifikasi kebijakan Rembang. Nah, kalau dengan judul substansi seperti ini, tetapi dalam poin-poinnya yang di dalam outline itu Bapak tadi menyampaikan ada angka kredit untuk masing-masing identifikasi penjelasannya dan sebagainya. Ini tadi saya mungkin ada yang miss karena ada suara hilang timbul. Apakah benar bahwa dalam satu policy brief yang kita susun itu bisa terdiri dari beberapa unsur penyusunan yang bisa diberi angka kredit tertentu seperti itu. Itu intinya seperti itu. Jadi karena di sini tadi saya lihat ya. Oke, monggo Pak Randy. Bu Rina. Ya, Bu Rina, JFP apa? Media atau muda, atau Pak, muda. Pertama. Oke. Muda. Oke. Bu Rina, jadi format policy brief ini adalah ingat ya, format policy brief ini adalah format yang dipakai untuk laporan kegiatan perencanaan. Jangan rancu dengan format yang dipakai untuk kegiatan profesi ya. Beda ya. Dari depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah untuk laporan kegiatan perencanaan. Ingat ya, itu tadi kerancuan Bu Rina yang pertama ya. Oh ya. Oke, yang kedua, format policy brief ini dipakai untuk menuangkan laporan dari hasil kegiatan identifikasi perencanaan kebijakan. Dan perencanaan, nah
kegiatan perencanaan itu ada 5 subunsur kegiatan. Tahu nggak, Bu? Apa aja, Bu? 5 subunsur kegiatan perencanaan itu. Apa aja? Dari identifikasinya, kemudian perumusan, apa namanya? Ya, identifikasi, ya. Terus ketiga, Identifikasi, perumusannya, kemudian apa namanya? Kalau dalam unsurnya itu ada legitimasi apa ya? Pemantauan kebijakan, lalu evaluasi kebijakannya. Itu kah? ya betul, legitimasi adopsi, ya, ya. Iya, ini ya Bu. 4 pengendalian, 5 Ya, ini evaluasi. semua teman-teman peserta ya. Dalam pegiatan perencanaan ada 5 subunsur kegiatan. Unsur adopsi legitimasi, subunsur pemantauan, subunsur evaluasi. Ya, Ya. ini. Oke. Ya. Nah, Ibu tadi menyampaikan apakah ini bisa apakah ini yang akan dipakai untuk kegiatan, apakah ini yang akan dipakai untuk kegiatan policy brief. Nah, tadi itu profesi. Ya, ini kegiatan yang dipakai untuk kegiatan perencanaan, ya. Nah, kalau dipakai untuk kegiatan perencanaan, berarti ini sekarang kita mempelajari kegiatan perencanaan yang khusus subunsur identifikasi. Ya, gitu, Bu. Subunsur identifikasi. Nah, untuk subunsur identifikasi gitu ya. Untuk JFP pertama dan JFP muda, ketika menyusun laporan itu Anda memang diminta untuk mengkolaborasikan butir-butir angka kredit yang tersedia. Oke. Oke. Sehingga bila Anda sudah punya outline bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, Anda kan diminta mengisi subbabnya. Kalau sudah ada subbabnya, itu kira-kira angka kredit yang selaras apa? Gitu, Bu Rina. Ya, angka kredit yang selaras apa? Nah, daripada Bu Rina susah-susah, ini saya bikinkan template-nya, Bu Rina. Gitu ya. Ini ada template-nya. Ini. Untuk bab 1 ini template-nya, bab 2 ini template-nya, bab 3 ini template-nya, bab 4 ini template-nya. Oke. Template ini yang saya sudah buat juga, ini butir angka kredit yang selaras untuk subbab-subbabnya. Ini bila di satu merumuskan permasalahan 0,1 ini bila jumlahnya itu 4,6, Bu Rina. Oh iya. Ya. Ya, oke. Gitu. Nah, ini untuk JFP muda dan pertama, makanya saya tadi tanya Bu Rina apa JFP apa muda atau pertama. Ya, oh nah, ya. Buat yang JFP Madya, ya outline-nya tetap ini, template ini, tapi Anda tidak perlu menulis butir-butir ini. Butir-butir mengidentifikasi ini tidak perlu, butir-butir merumuskan tidak perlu. Outline-nya sama, tapi tidak perlu ditulis ini. Kenapa? Karena Anda hanya boleh yang tadi ada hanya boleh satu butir saja, yaitu 2,55 menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Kalau untuk Madya, kalau untuk Utama, ini menyusun laporan identifikasi desain evaluasi kebijakan atau menyusun laporan identifikasi persiapan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Oke. Suaranya hilang. Ini kalau untuk JP itu, tapi cuma satu butir untuk yang biasa sama Utama 55 ini lah. Jadi kalau Bina tidak berlaku Madya dan Utama kan, Bu Rina harus pakai yang butir-butir ini. Itu Bu Rina. Baik. Oke, terima kasih. Ya, jelas. Oke, terima kasih banyak. Bu Rina sudah cukup jelas tadi ya penjelasan dari narasumber ya, Bu Rina. Baik. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaan dan tanggapannya. Kemudian selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dina Luciana untuk mengunmute mikrofonnya. Dipersilahkan Bu Dina. Dan mohon izin agar memperkenalkan juga ya Bu Rina ya dari lembaga mana atau dari instansi mana Bu Dina Luciana.
Baik, terima Monggo kasih. boleh Dina ya. Ya oke, saya izin ini off cam juga karena jaringan saya agak tidak stabil gitu ya. Nama saya Dina, saya dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebetulan saya ini sekarang adalah JFP-nya Muda Parandi. Pertama-tama terima kasih tadi atas paparannya, walaupun tadi sering materinya bagus, cuman saya tadi memang mengalami kendala pada saat Pak Parandi menjelaskan, mungkin jaringannya agak kurang stabil sehingga ada beberapa materi yang takutnya saya juga miss ya, tidak tertangkap dengan jelas oleh saya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin satu-satu saja. Saya tuh kemarin tuh pernah berpersepsi bahwa ketika kita akan membuat policy brief itu harus ada semacam KTI. Ternyata tidak ya Pak ya, ternyata dari kegiatan kita sehari-hari pun kita bisa jadikan sebagai suatu laporan atau pada akhirnya menjadi policy brief. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua tadi juga sudah ditanyakan oleh Ibu yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya gini Pak, tadi saya tuh menangkap kalau nggak salah ketika kita membuat laporan, tadi Pak Randi itu menyebutkan bahwa laporan itu ada hasil bahwa itu hasil pemikiran kita. Jadi rekomendasinya atau apa gitu tadi karena memang agak terputus-putus. Nah, saya sendiri kan sebetulnya bekerja itu dalam tim ya Pak Randi ya, di mana ketika misalnya kita mengadakan satu kegiatan atau katakanlah karena saya di bidang pemantauan dan evaluasi dan kami sering diminta juga oleh pimpinan itu dimintakan rekomendasi atau review dan lain sebagainya, itu sering kita berdiskusi bersama. Nah, apakah itu pun bisa kami jadikan bahwa itu tuh hasil pemikiran bersama, tapi sebetulnya ide-idenya tuh itu nggak hanya dari saya sendiri. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang tadi juga dalam laporan identifikasi itu tadi saya lihat juga di paparan Pak Randi bahwa ada butir-butir ada syarat-syarat yang harus dilengkapi ya sebagai tanda bukti seperti nota dinas, lampiran nota dinas dan lain sebagainya. Apakah itu mutlak setiap kita membuat laporan harus ada persyaratan tersebut? Karena kadang kan kayak misalnya kita tiba-tiba pimpinan itu minta, oh ini kita adakan monef atau kita adakan review dan lain sebagainya, itu kan sifatnya dadakan ya, dan biasanya hanya dalam bentuk undangan saja bahwa kita diundang. Nah, apakah itu juga bisa dijadikan evidence gitu? Karena takutnya gini juga, ketika kita sudah membuat laporan dan laporan itu memang diperlukan oleh pimpinan, tapi ada persyaratan yang memang tidak bisa kita lengkapi ya Pak Randi, padahal memang itu kita kerjakan. Nah, pada saat dinilai oleh tim penilai itu malahan nggak dimasukkan gitu. Nah, seperti itu saja mungkin Pak Randi penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dina. Monggo Pak Randy. Monggo langsung. Monggo Pak Randi, silakan langsung ditanggapi atas yang disampaikan Bu Dina Luciana dari BRIN tadi Pak Randy. Monggo. Belum ada suaranya kan ya Pak ya? Ya. Takutnya jaringan saya. Pak, ya. Sudah cukup jelas sih tadi suaranya Bu Dina. Oh ya, baik. Pak Randy, Assalamualaikum. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, memang ini salah satu kelemahan ya model kegiatan daring seperti ini gitu. Kadang-kadang memang kurang stabilnya sinyal atau barangkali Pak Randy juga mungkin sedang di luar kota atau mungkin di tempat yang sinyal ininya kurang bagus begitu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi sepertinya sama admin untuk kegiatan pelatihan hari ini sudah direkam ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa di-share apakah melalui YouTube atau media sosial lainnya. Pak Randy, apakah masih bergabung dengan Zoom? Mohon izin.
Bapak Ibu sekalian, barangkali kita tunggu sejenak dulu ya, karena ini saya cek sepertinya Pak Randi baru ini ya, apa live kayaknya ya ininya ya. Saya ini Mas Gia. Waalaikumsalam Mas Gia. Tunggu sebentar Pak, Ya. beliau mungkin sedang ada gangguan Pak. Iya, baik Mas Gia. Ya, mohon sambil dikoordinasikan Mas Gia ya dengan Pak Randy, barangkali ada hambatan-hambatan atau kesulitan untuk ini apa jaringannya. Iya tadi. Baik. Halo, tes. Ya, Bapak sudah cukup jelas Pak Randy suaranya. Halo. Ya, sudah cukup jelas Bapak. Monggo Bapak. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ada 3 pertanyaan tadi dari Bu Dina Luciana dari BRIN, Bapak. Apakah sudah tertangkap tadi untuk 3 pertanyaan tersebut, Pak Randy? Ya. Ya. Udah. Ada 8 item malah saya nyatetnya malah. Iya, monggo Bapak, monggo. Ada 8 item untuk Bu Lucy tadi itu. Iya. Ya. Baik, monggo. Jadi item pertama tadi policy brief, tidak perlu Anda harus punya policy paper dulu atau bahkan punya laporan hasil penelitian dulu, tidak perlu ya. Anda juga bisa melakukan riset kecil gitu ya dengan menggunakan riset dulu. Yang kedua, Anda tidak perlu di dalam policy brief ini memuat seperti harus memuat abstrak gitu ya, tidak perlu ya. Abstrak atau daftar isi gitu ya, daftar tabel gitu ya, tidak perlu ya. Yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda terlibat dalam tim, maka satu tim itu isinya maksimal ya, asalkan di dalam surat JFP yang bersangkutan dan tugas maksimal. Kemudian yang keempat, gimana Pak bila ada tugas dadakan? Nah, ini masuk dalam matriks peran hasil yang kita sudah bahas bulan lalu, yang kita bahas 4 minggu lalu sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada tugas dadakan, harusnya itu sudah bisa diantisipasi dalam matriks peran hasil ya. Kemudian yang kelima yang penyajian policy brief tadi. Penyajian policy brief tadi itu memang setidaknya kita memang harus menyampaikan kunci-kuncinya saja, inti-intinya saja ya. Tidak perlu bertele-tele. Tidak perlu bertele-tele berpanjang-panjang, sehingga satu subbab ya, terutama untuk yang itu 3 paragraf, itu paragraf kedua ketiga dan tabel ya itu. Kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6 mengenai bab 2 dan bab 3. 2 itu isinya adalah kerangka pemikiran yang kemudian Anda bikin abstrak kondisi empiris dan dari kondisi regulatifnya, ya abstraksinya. Kemudian kalau bab 3 itu 80% isinya adalah hasil analisis Anda, hasil diskusi Anda. Ya, hasil analisis Anda atau hasil diskusi dari Anda terhadap permasalahan yang Anda angkat dalam bab 1, kemudian dikupas dengan pisau analisis bab 2 ya. Nah, kemudian yang ke-7 ya, tadi disampaikan Pak, apakah hasil diskusi kami dengan tim itu termasuk dalam bab 3? Bisa masuk ke dalam bab 3, namun tetap harus bisa menjawab pertanyaan dalam bab 1. Jadi pisau analisisnya tidak boleh pisau analisis teoritik, dari kajian empirik dan dari kajian regulatif ya. Gitu. Kemudian yang ke-8 saya lupa ya. Item terakhir apa tadi Mas? Ya. Lupa saya.
Kayaknya udah kejawab semua deh, ya. Masih mute. Iya, mohon maaf Bapak tadi masih mute ya. Tadi yang terakhir itu kan nggak salah yang apakah mutlak diperlukan semacam nota dinas atau surat tugas dan sebagainya itu untuk membuat policy brief itu Bapak. Ya, itu sama seperti Ya. jawaban nomor 5, Mas. Jadi harus ya. diantisipasi dalam matriks peran hasil. Baik, baik. Tapi menurut saya, pengalaman sebagai tim penilai ya, meskipun dalam matriks peran hasil ada surat tugas, undangan lengkap semua. Jadi empat-empatnya lengkap semua. Jadi undangan, surat tugas, lampiran SKP, matriks peran hasil. Supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan yang nanti bahkan yang bakal atau bisa menyebabkan kerugian kepada kita pada saat dinilai oleh tim penilai. Itu Mas ya. Itu Mbak Lucy. Baik, Pak Randy. Bagaimana Bu Dina? Apakah sudah cukup jelas tadi atau masih ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah sih, Mas. Cuman kalau yang tadi itu sempat terputus baik. juga yang penjelasan Pak Randy yang laporan itu bisa bersama atau enggak. Tadi gimana ya? Bisa ya putus-putus gitu, Mas? Yang laporan apa Bu Disusun Dina? bersama. Ya? Tadi seandainya laporan itu disusun bersama itu tadi apakah di laporannya itu jadi bisa Mbak. Jadi laporan bisa dilakukan secara berkolaborasi. Oh, baik. Baik, Bu Dina sudah cukup jelas ya, Bu Dina ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Randy, ini masih ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama Pak Mardi dari Kemenak Buton ya, dari Sulawesi Tenggara ini ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian Pak MS. Kemudian di chat itu saya mencatat sudah ada 25 tanggapan atau pertanyaan gitu Pak Randy. Sementara waktu sudah hampir jam 11:30. Apakah kita beri kesempatan untuk malah ada 3 lagi ini Pak Randy yang sudah resen. Kita beri kesempatan untuk 3-tiganya. Ya, baik. Boleh, silakan. Ya, baik. Dipersilakan kepada Pak Mardi dari Kemenak Buton untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Monggo Pak Mardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua PPI kerjasamanya dengan training bahwa direktur training karena dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi semua kami JFP. Dan terima kasih pula kepada moderator dan terkhusus kepada Bapak Profesor Randy yang sudah 4 kali kegiatan hari ini dan pematerinya selalu beliau sendiri. Terkait dengan kegiatan hari ini mungkin agak menarik betul karena menyangkut masalah pelaporan yang hubungannya dengan angka kredit bagi semua JFP. Saya mungkin Pak, saya perlu penjelasan lebih rinci lagi terkait kegiatan yang kami lakukan kemarin ini, karena di dalam penyusunan policy brief itu adalah yang menentukan adalah judul. Kemarin kami ditugaskan oleh Kepala Kantor terkait dengan musibah yang ditimpa oleh salah satu kantor urusan agama kecamatan, yaitu banjir, sehingga pagar itu roboh. Dan selama ini kami lakukan kegiatan itu, kami buat laporan biasa, bukanlah berbentuk policy brief. Yang sehubungan dengan kejadian kemarin itu, laporan yang kami buat kemarin itu Pak. Mohon izin Pak Mardi agar mungkin pertanyaan dapat dipersingkat mungkin Pak Mardi ya, karena mengingat waktu dan masih banyak yang perlu ditanggapi oleh narasumber gitu. Baik Pak, baik. Apa yang dapat diringkas itu ya Pak Mardi ya? Baik Pak. Monggo silakan Pak. Mungkin saya langsung saja, laporan yang saya buat kemarin ini sesuai dengan tugas yang diberikan pada kami oleh Kepala Kantor. Jadi ini kan kami menyusun anggaran perbaikan rehabilitasi pagar KUA. Jadi di dalam laporan itu kami tentukan perencanaan anggaran rehabilitasi pagar bangunan KUA yang kena musibah.
apakah kami judul itu sudah tepat kalau bisa kami memasukkan di dalam laporan polisi brief, karena terus terang Pak, kami belum pernah melakukan laporan dalam bentuk polisi brief ini. Yang kedua, semua laporan-laporan yang kami lakukan yang lalu ini bisa dituangkan dalam polisi brief. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan penjelasan tadi masalah kerangka utama dalam penjelasan urgensi. Di poin kedua itu menjelaskan solusi apa saja yang Anda logikakan, minimal 3 solusi. Di bawah ini sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan latar belakang. Apa yang penjelasan di bawah ini Pak sudah termasuk di dalam penjelasan di angka 2 ini Pak, yang minimal 3 solusi ini. Ada ini Pak, di antara itu dijelaskan yang pertama tadi. Barangkali untuk sementara. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Randy, ada 3 pertanyaan tadi dari Pak Mardi Kemenak Buton Pak. Untuk judul saran saya Pak Mardi. Pak Mardi ya, Ya, Pak Mardi. Laporan identifikasi kebutuhan bantuan. Pak Mardi. Judulnya diganti gini. Laporan identifikasi kebutuhan bantuan perbaikan gedung pada kantor agama Buton. Ya. Kabupaten Buton tahun 2022. Ini yang kedua untuk bab 1.2 ya, itu penjelasan urgensi sudah menampung langkah-langkah apa yang akan dilakukan ya dalam kebijakan. Ini nanti dianalisis dengan pendekatan yang dituangkan dalam bab 2 dan hasil analisisnya dalam bab, terus kemudian bisa saja semua dijadikan laporan identifikasi ya. Bisa Pak, bisa saja gitu ya. Terus oke, itu saya kira Pak Mardi. Ya Pak Mardi sudah cukup jelas tadi Pak Mardi ya. Terima kasih Pak, jaringan putus-putus. Ya. Baik. Ya baik. Ya Pak Randy. Jawabannya saya chat itu Pak Mardi. Baik, terima kasih Oh, Pak. ya. Terima kasih. Selamat Jawabannya tugas di Pak. chat, Terima chatting. kasih. Ya. Terima kasih. Sudah Oke, di-chat ya alhamdulillah. Pak Mardi ya. Baik Pak Mardi, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Masih ada 2 orang lagi ini Pak Randy yang raise hand. Yang pertama ini dengan akun MS ini mohon nanti diperkenalkan ya Bapak dari namanya, kemudian dari instansi mana, kemudian yang kedua Pak Erdi Setiawan ya dari Bapeda. Dipersilakan kepada Pak
MS untuk ya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Mohon di Tes, unmute Pak ya. Apakah suara saya masuk? Ini mohon maaf saya Oh pakai 2 ini ya device mohon maaf Oh, ada dua ini ya Pak Iya. Maman Sukiman ya. Mohon maaf ya ada 2 akun ini ya. Ya Iya. baik, mohon dipersilakan Pak Maman, mohon diperkenalkan ya Bapak ya dari instansi baik. mana. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf ini ada kendala teknis di laptop, jadi saya pakai yang HP, terus yang satunya juga udah mode darurat baterai gitu ya. Nama saya Maman Sukiman dari Bapeda Kabupaten Kuningan. Nah, ada 3 pertanyaan tapi pada intinya 1 sih. Nah, misalkan kita sebagai tim penilai dan saya pikir di antara yang hadir juga ada yang menjadi anggota tim penilai. Nah, ketika kita menemukan laporan policy brief misalkan, nah di dalamnya ternyata kalimat-kalimatnya masih banyak yang tidak sesuai EYD. Nah, itu bagaimana pertimbangan kita. Ya, jadi SPOK-nya masih belum jelas. Jadi tadi kalau kata Pak Randy disampaikan, malah jadi istilahnya informasi yang dia buat tuh seolah malah membuat kita jadi tambah bingung misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang keduanya, nah jika tadi kan untuk yang policy brief itu ada file outline ya, misalnya latar belakang itu berapa persen bobotnya, terus metode berapa persen dan seterusnya gitu ya. Nah, itu untuk dapat memberikan nilai sampai 100%. Nah, apakah perlu menerapkan standar minimal misalkan oke, selama unsur-unsurnya sudah ada, tadi misalnya di latar belakang ada ya 3 hal tadi misalnya sudah ada. Nah, apakah kita bisa memberikan 100% atau harus memang benar-benar sempurna. Terus yang ketiganya, nah terkait dengan laporan yang bisa jadi mungkin masih baru yang menyusun suatu laporan. Nah di dalamnya itu misalkan banyak kutipan gitu ya dari sejak pendahuluan sampai misalkan ke pembahasan. Jadi banyak mengutip dari suatu sumber tertentu. Nah misalkan kita cek di Google ternyata ada kalimat yang sama, terus kita cek oh ternyata memang ya. Nah itu pertimbangan kita sebagai misalkan kita sebagai tim menilai itu bagaimana ya kalau ternyata ada laporan yang diusulkan itu lebih banyak kutipan. Nah, kutipannya ada 2 jenis itu. Yang pertama yang sumbernya tidak dicantumkan, terus yang kedua yang sumbernya dicantumkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Maman Sukiman dari Kuningan tadi ya. Ada 3 pertanyaan tadi Bapak narasumber. Ya kebetulan beliau ini salah satu tim penilai angka kredit gitu Pak. Ya, monggo Pak Randy, dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya. Ya, kalau kalimat tidak sesuai EYD, ya MS ini ya kalimat kalau tidak sesuai dengan sepanjang ya sebetulnya tidak. Kalau baca tidak paham maksudnya apa gitu ya, tidak paham, maka seperti ini wajib tulisan itu diubah atau direvisi, wajib direvisi ya. Nah, kalau Pak MS kebetulan adalah tim penilai, kalau pembaca tidak paham, berarti Pak MS tidak paham makna atau uraian dari tulisan tersebut, maka Pak MS nggak usah berat-berat untuk memberikan nilai buruk terhadap tulisan tersebut, terhadap laporan tersebut. Gitu, ya, wajib tulisan itu direvisi. Ya. Kalau tidak bisa direvisi, ya berarti dinilai apa misalkan kurang kan, dinilai kurang itu ya. Kemudian yang kedua format tulisan ini sebetulnya ini saya ketik 80% ulasan dari sumber penulis, terus diakui ya dengan cara yang layak ya, yaitu apa, menggunakan apa, footnote atau side note ya.
nanti di dalam kelas, di dalam daftar itu ya. Gimana kalau nggak ada? Ya kalau nggak ada ya paragraf tersebut gitu dinilai buruk atau bahkan dinilai 0. Oke. Nah, hasil dan pembahasan ada nih. Hasil pembahasan, nah ya berarti dinilai kurang, nilainya dikurangi. Atau bila itu JP pertama muda ya butir angka kreditnya itu dinolkan. Tapi kalau itu Madya, Pak MS menilai Madya atau menilai utama? Menilai Madya atau menilai pertama muda? Dua-duanya, Pak. Ya. Ini Dua-duanya, MS itu oke. singkatan Kalau- Maman. kalau Pak- Pak Maman Kalau Sukiman, menilai- Pak Randi ya. Oh, Pak Maman. Iya. Kalau Pak Ya. Maman menilai pertama dan muda, maka yang dinilai adalah butirnya kan. Nah, jika tidak ada footnote pada paragraf tersebut, maka paragraf tersebut dinolkan. Ya, itu. Bila menilai punyanya Madya, maka tinggal dikurangi aja. Misalkan kan bobot maksimal dan analis bahasa 15%. Nah, itu ternyata tidak ada quotation-nya. Ya, ada kutipan tapi tidak ada quotation-nya. Tidak ada sumber yang diklaim, sumber yang diakui. Maka nilainya dikurangi menjadi misalkan tinggal 5% gitu. Aman gitu. Atau kalau misalkan plagiarisme itu kan sifatnya parah ya 0 berarti 0 juga Pak Maman. Itu Pak Maman. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, sudah cukup jelas tadi ya Pak Maman ya penjelasan dari narasumber. Ya, ada yang satu Ya. lagi belum. Apa cukup menjawab atau kenapa? Ya. Tadi yang pertanyaan yang kedua Pak, kan tadi kan untuk yang mana? yang pertanyaan kedua itu Yang misalkan di pendahuluan tadi kan di latar belakang ada setidaknya ada 3 hal yang harus ada di latar belakang. Nah, kalau misalkan itu nilai, kita akan memberikan nilai 100% di bagian latar belakang itu ketika apakah cukup dengan yang penting ada 3 unsur tadi, ataukah memang ada pertimbangan lain gitu ya. Ini ternyata oke, unsur-unsur ada tapi kayaknya kurang nyambung atau gimana misalkan ya. Nah, itu apakah jadinya yang tadinya harusnya diberikan 100% untuk bagian latar belakang itu, nah terus kita berikan 80% saja misalnya, atau cukup dengan yang penting ada unsur-unsur minimalnya di situ. Terima kasih. untuk Itu, penilaian jadi 3 butirnya tadi Pak. Ya. 3 poin tadi itu harus ada Pak Maman. Namun apakah itu nyambung apa enggak kembali lagi ke pembaca. Kalau nyambung apa enggaknya kan bisa jadi enggak nyambung kan. Bisa jadi enggak nyambung tulisannya. Tapi kalau pembacanya paham ya enggak apa-apa, silahkan dinilai. Itu ada pembacanya bingung, 3 poin ada lengkap ya, tapi pembacanya nggak tahu nih maksudnya apa, maksudnya apa, nulis apa ini, dan nilainya buruk, gitu kan? Karena apa? Itu masuk ke dalam komponen penilaian koherensi ya, koherensi itu masuk di situ penilaiannya. Jadi apa namanya, ada bobotnya tersendiri koherensi itu. Ya. Nih, sistematika penulisan, format logika bahasa 5%. Itu kalau Madya dan utama. Sama yang punyanya muda dan pertama ini juga kalau tidak ada koherensi juga butir itu maka dicoret aja ya. Paragraf yang menjelaskan butirnya itu dicoret aja. Kenapa? Karena meskipun poin-poinnya dipenuhi tapi kalau ternyata tetap kita bingung apa ya maknanya ya gitu, bulat gitu ya, sana kemari gitu ya. Ya berarti ya sama saja dia mengarang bebas atau ngarang tapi ngawur gitu kan. Ngarang kalau nggak ngawur nggak apa-apa, tapi ngarang kalau tambahin ngawur itu yang kita nggak paham nih pembacanya. Itu Pak Maman. Baik. Cukup Ya, jelas ya terima Pak kasih. Maman tadi ya. Ya, terima Baik kasih. Pak Maman, terima kasih. Bapak narasumber, mohon pertimbangannya ini waktu sudah menunjukkan jam 11:30 di Indonesia Timur, ini sudah jam 1:30 ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Masih ada 2 penanya yang raise hand, ini Bapak narasumber.
kemudian di tanggapan chat itu sudah ada 26 pertanyaan ataupun tanggapan itu. Mungkin barangkali Kalau gitu, Bapak Ibu sekalian dapat kita sepakati dulu ya untuk pelatihan hari ini chat dulu aja, kira-kira Mas. ya. Oh, baik. Mohon maaf Pak Erdi Setiawan dan Pak Agung ya. Kami mohon izin untuk diberikan tanggapan atas pertanyaan yang di chat terlebih dahulu ya. Nanti kalau memang waktunya masih memungkinkan atau masih cukup, nanti barangkali dapat disambung untuk pertanyaan yang lewat present. Ya, mohon izin Pak Erdi dan Pak Agung Kertia. Mohon izin saya share pertanyaannya Pak Randy. Ya. Barangkali nanti langsung dapat dibaca satu persatu karena ada 26 ini ya, 6 tanggapan ataupun pertanyaan. Ya. Apakah sudah cukup jelas Pak Randy yang sudah saya share? Belum muncul, Mas. Belum muncul ya? Belum muncul. Sebentar, saya ulang kembali. Ya. Sebentar, saya ulang kembali Pak Randy. Apakah sudah muncul, Pak? Muncul. Iya, ini jadi ada 26 pertanyaan ataupun tanggapan yang sudah ini melalui chat room Pak Randy. Mungkin barangkali karena keterbatasan waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian, apakah nanti ditanggapi kemudian kami share gitu melalui email atau email yang sudah didaftarkan, atau mau ditanggapi satu persatu ini Pak Randy, mohon izin Pak. Langsung saja. Ya, monggo Pak Randy. Oke, yang pertanyaan pertama, mohon dijelaskan ulang di latar belakang pada poin ketiga, yakni permasalahan dan solusi sementara apa yang Anda gagas dalam laporan. Sudah ada di dalam jawabannya, sudah ada di chatting saya yang tadi ya Bu Laude Hidayat. Ya, jadi yang pertama adalah mengapa Anda menulis itu, yang kedua adalah substansi yang ditulis itu kenapa penting. Yang ketiga adalah solusi sementara apa atas substansi yang jadi masalah itu. Solusi sementaranya apa, gitu ya. Itu Bu Laude Hidayat. Kemudian yang kedua, dalam latar belakang harus menyebut nama penulis. Dalam latar belakang harus menyebut nama penulis atau apa bisa disebut penulis saja. Boleh dua-duanya disebut nama penulis, nggak apa-apa. Jadi saya, Komang, I Gusti Komang, siapa gitu ya, perencana media dari Kabupaten Jembrana berdasarkan tugas di dalam komitmen lampiran SKP saya. Nah, nggak apa-apa Bu, ditulis seperti itu. Satu. Yang kedua, saya itu terus kemudian di footnote, footnote-nya dijelasin sayanya itu siapa, nama panjangnya, namanya, terus kemudian PNS-nya dari instansi mana gitu boleh ya. Tuh. Terus kemudian yang ketiga, apakah sekalian Pak boleh sekalian dicantumkan nilai butirnya sudah tadi ya, di langkah yang ketiga tadi sudah saya sebutkan di subbab penyelarasannya dengan angka kredit tadi sudah saya sampaikan butir-butirnya, terutama itu dipakai oleh JFP pertama dan JFP muda ya. Terus kemudian yang keempat, solusi yang ditampilkan di dalam laporan, apakah boleh sama atau berbeda dengan hasil lapor yang telah berlangsung? Ya tergantung, kan solusinya masih bersifat sementara tadi ya, yang di dalam latar belakang ya. Kemudian kan Ibu menuliskan pendekatannya, bab 2, pendekatan analisis tadi itu dari aspek teoretik, dari aspek empiris maupun dari aspek regulatif. Kemudian di dalam rapat tadi dibahas. Nah, kalau ternyata pembahasannya tadi setuju dengan usulan solusi sementaranya Ibu, berarti boleh sama nanti di dalam hasil analisis dan di dalam kesimpulannya. Tapi kalau berbeda juga boleh ya, tergantung dari hasil analisis di bab 3-nya. Kemudian bab nomor 5,
Maaf Pak, boleh dibagi template policy brief? Ya nanti saya kasih sekalian contohnya, jangan khawatir ya Pak Bu atau Pak ini, Nasir. Ibu, Ya. Oke, berikutnya outline tidak bisa diunduh. Ya tidak bisa. Kalau dikliknya di laptop ya nggak bisa. Ya, dikliknya harus di materinya. Ya, biasanya ada yang ngeklik ini Pak Iha, diklik langsung nih pakai mouse yang sekarang dipegang ini, klik gitu nggak bisa ya. Halo? Iya, ya Pak Randy, masih jelas ya. Oke, apakah PPT-nya bisa di-share? Bisa, nanti ya, nanti materinya di-share. Terus kemudian, oke, yang diklik di PPT-nya Pak Randy bukan di layar Zoom. Nah, itu sudah dijawab tuh. Terus kemudian, tolong dikirimkan untuk download materinya. Ya, nanti akan dikirim oleh panitia. Terus kemudian yang ke-10, apa perbedaan mendasar antara butir kegiatan inventarisasi dan identifikasi data sekunder primer dengan butir kegiatan menyajikan data dan informasi? Beda. Kalau butir kegiatan inventarisasi dan identifikasi itu meliputi sumber data, ya, meliputi sumber-sumber data. Kalau butir kegiatan menyajikan data itu visualisasi data, ya, termasuk tata cara tabulasi data itu masuk ke dalam inventarisasi dan identifikasi. Tapi kalau menuangkan dalam format tabel, dalam format diagram, grafik, itu menyajikan data. Ya, beda Bu Is. Apa boleh dibagi template? Boleh, nanti akan saya bagi. Materi sangat penting untuk menyamakan persepsi. Bentar Pak, saya materi sangat penting untuk menyamakan persepsi agar setiap JF punya stop. Stop ya. Iya, sudah Pak. Apakah materi sangat penting untuk menyamakan persepsi? Setiap JFE menyadari kenapa karya tulis dapat dinilai atau tidak dapat dinilai. Betul, Ini Pak. Tanggapan sepertinya Pak Randy ya. Oh iya, jadi betul, memang harus ngikutin diklat saya ini nanti, diklat ini ya Pak Iya ya, supaya tahu nih yang bisa dinilai atau tidak. Jadi untuk penulis yang sama, JF muda bisa dapat angka itu lebih besar dibanding Madya. Betul sekali Bu Herni. Ya, Bu Herni betul. Jadi JF Madya hanya dapat 2,55. JF muda bisa dapat 4,6. Untuk tulisan yang sama persis. Ya, asal ada surat tugasnya atau surat keputusannya yang menugaskan 4 orang sebagai penulis. Ya. Jadi mohon di akhir dijelaskan contoh-contoh permasalahan. Misal identifikasi data sekunder seperti apa. Jadi identifikasi data sekunder itu adalah Ibu menyajikan data tadi itu dalam format tabel minimal. Ya, dalam format tabel minimal. Contoh, tadi kan sudah saya sampaikan tadi itu. Misalkan di dalam rapat itu pesertanya ada 50 orang. Nah, Ibu bikin identifikasi. Ya, peserta nomor 1 itu ngomong apa? Ya, intinya ngomong apa? Gitu. Lalu klasifikasinya apa? Peserta nomor 2 ngomong apa? Intinya apa? Klasifikasinya apa? Dan seterusnya sampai peserta nomor 50. Nah, itu upaya melakukan inventarisasi. Nah, kemudian dari klasifikasinya, gitu ya Bu. Kemudian nomor 15. Apakah policy brief boleh dikembangkan menjadi policy paper? Sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Cara bikinnya gimana? Ikuti pelatihan nanti yang policy brief, policy paper, ya, gitu. Sangat boleh sekali. Kemudian nomor 16. Format policy brief terdiri dari 3 item saja, yaitu abstrak, permasalahan, rekomendasi. Kok abstrak? Enggak perlu abstrak. Policy brief tidak perlu abstrak, ya, langsung aja bab 1, ya, judul, nama asal instansi, lalu langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya, gitu. Lalu policy briefnya punya Madya itu 2,55, bukan 2,4, ya, gitu. Terus kemudian jumlah kata-kata maksimal 1.500, maksimal 3 halaman, tidak, maksimal 4 halaman. Ya, tapi biasanya diberi fur untuk daftar pustaka 1 halaman sendiri, nggak apa-apa, jadi 5 halaman untuk JFE Madya.
Ya, untuk JFP Madya itu maksimal 5 halaman. Ya. Ini Bu Wildawati ya, nomor 16 ya. Untuk Madya, JFP Madya, policy briefnya maksimal 5 halaman. Angka kreditnya bukan 2,4 tapi 2,555 ya. Berarti untuk menyusun policy brief harus menyusun policy paper, tidak perlu ya. Apakah policy brief bisa disusun oleh lebih dari 1 perencana? Bisa, maksimal oleh 4 perencana, asalkan ada surat keputusan, surat tugasnya. Mohon pencerahan kami di Bapeda Papua, khususnya perencana dan peneliti kerja tim dalam penyusunan RKPD 2023, bagaimana dalam penulisan per bab sesuai bagian kerja yang telah ditulis oleh 4 orang. Bab 2, jika RKPD itu terdiri dari 8 bab, maka setiap orang dapat terlibat dalam setiap penulisan bab. Jadi misalkan dalam penugasannya ada 4 orang, si A, si B, si C, si D. Nah, silahkan si A, si B, si C, si D menulis bab 1. Ya, menulis naskah draft, misalkan laporan identifikasi konsep naskah bab 1 RKPD 2023. Penulisnya si A, si B, si C, si D. Dan yang kedua, laporan identifikasi naskah konsep bab 2 RKPD 2023. Penulisnya si A, si B, si C, si D. Kemudian ketiga, laporan identifikasi naskah konsep bab 3 RKPD 2023. Penulisnya si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Jadi kalau RKPD-nya ada 8 bab, berarti ada 8 tulisan. Yang kalau di situ ditugaskan 4 orang, maka 4-4-nya berhak mengklaim 8 tulisan tadi itu. Oke, asal ada surat tugasnya, ya. Bu siapa ini? Bu Yunianti Kristina, ya. Asal ada surat tugasnya, Bu. Surat tugas yang menyatakan bahwa si A, si B, si C, si D ditugaskan untuk menyusun konsep naskah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 8. Oke. 20. Apakah rancangan pekerjaan? Ya. Nomor 20. Apakah rancangan pekerjaan harus dianalisis oleh seorang perencana saja atau boleh dikerjakan oleh beberapa perencana? Boleh dikerjakan oleh beberapa perencana, maksimal oleh 4 orang. Asal ada surat tugasnya, ada surat keputusannya yang menugaskan kepada 4 orang itu. Ya, nomor 20. Boleh dikerjakan lebih dari 1 orang. Maksimal 4, ya, Bu Niadistan. 21. Tujuan utama dari penyusunan policy brief pada suatu kebijakan. Apa tujuan utama dari penyusunan policy brief? Memberikan latar belakang terhadap kebijakan, ya. Ini. Memberikan identifikasi terhadap kebijakan yang akan diputuskan, ya. Jadi kebijakannya masih belum diputuskan. Nanti diputuskannya melalui subunsur kegiatan legitimasi adopsi. Nah, policy brief di sini dalam rangka untuk mengidentifikasi kira-kira kebijakannya ini isinya apa aja. Gitu ya. Misalkan identifikasi kebutuhan input-input kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian pembangunan kembali gedung SD yang roboh akibat bencana banjir. Dalam laporan dari hasil rapat atau seminar, kita tidak boleh memasukkan hasil pemikiran orang lain. Bu, boleh, Bu. Nanti memasukkan hasil pemikiran orang lain itu di bab 2. Ya, di bab 2 pada saat Anda menyusun policy brief, pada saat Anda menyusun laporan identifikasi, justru hasil pemikiran orang lain itu di bab 2. Tapi pemikirannya tidak boleh dari hasil FGD, tapi pemikirannya dari textbook, dari textbooks, dari buku hasil penuangan pengalaman, yang ketiga dari hasil regulasi, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara memisahkannya jika dalam rapat seminar tersebut ada hal-hal yang memang kita sepakati setuju kita inginkan dalam, nggak apa-apa kalau tidak ada yang, kalau misalkan dalam rapat tersebut ada yang tidak disepakati, ya tuliskan saja. Nanti di dalam perumusan kebijakannya atau dalam rekomendasi kebijakannya, ya silahkan dituliskan bahwa tujuan bahwa dalam
dalam pengambilan keputusan tersebut tidak ada butir-butir kebijakan yang disetujui. Apa? Silahkan aja apa adanya. Nomor 23, apakah satu topik misalnya kegiatan pembagian alat mesin pertanian di Dinas Pertanian Regional tahun 2003 dapat dibuat policy brief untuk setiap siklus kegiatan Tenbang. Beda. Kalau identifikasi itu kan kegiatan identifikasi, ya. Kegiatan identifikasi apa saja yang diperlukan dalam rangka persiapan pembagian, ya. Tes, apakah peserta masih connect dengan saya? Masih ya? Masih cukup jelas Bapak, suaranya masih cukup jelas. Oke. Jelas. Oke, tadi judul yang tadi itu adalah judul identifikasi, Pak Suprianto, ya. Nah, dari setelah identifikasi kan menemukan kebijakan apa aja, faktor input apa saja yang diperlukan. Nah, itu nanti diformulasi kebijakannya, masuk penuangannya ke dalam position paper, ya, ke dalam laporan kegiatan formulasi kebijakan. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi laporan legitimasi adopsi kebijakan dan seterusnya, itu nanti dijelaskan ke depan, ya. Dijelaskan pelatihan berikutnya. Kemudian nomor 24, Bu Heni Ramayani. Isi bab 3 adalah hasil pemikiran penulis. Sejauh mana penjabaran isi bab 3 jika dihubungkan pada langkah 1. Bahwa bab 3 dan bab 4 tidak perlu dielaborasi. Apakah secara umum saja? Jadi bab 3 tadi elaborasinya adalah berdasarkan topik yang ditulis. Misalkan bab 3 itu kan pembahasan pemikiran penulis. Tadi di bab 1 kan ada 3 solusi misalnya. Ya, ada 3 solusi misalnya. Nah, masing-masing solusi menjadi subbab. Subbab 3.1, subbab 3.2, subbab 3.3. Gitu Bu Ramayani. Nomor 25, jika ada template, bahan paparan, rekaman, ya nanti template akan dibagikan. Nomor 26, kalau kita tidak biasa pakai footnote, bolehkah kita pakai daftar isi? Tidak boleh, Pak. Jadi tetap harus pakai footnote atau side note yang dua itu pilihannya, ya. Jadi tetap harus ada footnote, tetap harus ada side note, ya. Saran saya lebih baik pakai footnote. Kenapa? Footnote itu bisa di copy paste, di copy lalu di paste, ditaruh di belakang menjadi daftar pustaka. Gitu ya. Itu Pak Agung. Berikutnya, Mas. Sudah semuanya Pak Randy, ada 26 ini ya tanggapan atau pertanyaan yang di-share melalui chat. Mohon izin Pak Randy, waktu Nah, sekarang sudah. Ini ya? penting saya jelaskan ini Pak Mas Isya. Ini pertanyaan di chat ini. Ya, pertanyaan nomor 17 kok jawaban beda dengan penjelasan narsum lain. Oh ya, ya ini yang itu. baru ya. Belum Indah saya itu. tadi, Pak. Ini menarik ini untuk saya jelaskan. Ingat ya, Bu. Aduh, ini sudah saya jelaskan dari berulang-ulang. Ya, policy brief yang narsum lain itu adalah policy brief untuk keperluan profesi. Ya. Ya, Bu. Beda loh ini dengan keperluan untuk kegiatan perencanaan. Ini ya. Policy paper juga begitu. Ada yang untuk keperluan profesi, ada juga yang untuk keperluan kegiatan perencanaan. Ya, materi kita hari ini konteksnya adalah untuk kegiatan perencanaan. Oke, gitu ya. Ini Bu Ida tuh. Tolong Bu Ida. Jadi kalau Anda kalau Anda mau bikin policy brief, bikin policy paper dulu boleh, nggak ada yang ngelarang kok, ya. Kalau untuk kegiatan perencanaan, tapi kalau untuk kegiatan profesi ya silahkan Anda bisa bikin dulu policy paper, bisa bikin policy research dulu, silahkan, ya. Gitu. Baik. Oke. Tadi Pak Randy mohon izin untuk pertanyaan nomor 15 tadi baru pertanyaan pertama yang dijawab Pak Randy. Yang kedua, yang kedua itu pertanyaannya bagaimana agar policy brief dan policy paper yang topiknya sama bisa diajukan untuk menambah angka kredit. Itu pertanyaan dari Pak Suprianto tadi. Oh, judulnya sama? Iya, judulnya sama. Kalau judulnya sama nggak boleh, Pak. Judulnya harus beda. Otomatis isinya juga harus beda. Ya. Kalau judulnya sama nggak boleh. Ya. Yang boleh itu 4 orang yang berbeda mengajukan satu judul yang sama. Atau satu laporan ditulis oleh 4 orang. Nah, itu yang baru boleh. Asal ada surat tugas, ada surat keputusan yang isinya 4 orang tadi itu. Itu Pak Suprianto. Ya. Baik.
Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi tanggapan ataupun jawaban ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat room. Sebenarnya dia ada satu lagi Pak Randy dari Bu Yatin Bapeda Litbang Banyumas. Mungkin barangkali ini pertanyaan chat terakhir ya Pak Randy. Silakan, 2 orang Ya. tadi termasuk siapa tadi Pak siapa yang sudah raise hand di depan tadi yang belum sempat. Ya, nggak apa-apa. Baik. 3. Baik. Baik, yang sudah raise hand tadi ada 3 orang ya sebenarnya ya Pak Erdi Setiawan, kemudian Pak Agung Kertia dan Pak Yana ya. Tapi Pak Agung Kertia, Pak Yana, apakah apa ya? Ini sudah tidak raise hand lagi? Ada apakah di lapangan? Sudah Ada di lapangan. Sudah Ya. terjawab. Sampun Pak, sudah terjawab. Baik Pak Yana dan Pak Paham Agung. terkait dengan Mungkin ini terakhir Pak Erdi Setiawan ya. Yang sudah Sabar raise membawa hand. berkah ya Pak Yana ya. Ya. Monggo Baik. Pak Erdi Setiawan, dipersilakan. Baik Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Randi, Pak Ketum, dan Bapak Ibu sekalian. Kami langsung saja karena waktunya terbatas. Yang pertama Pak Randi, karena polisi brief ini ada 5 bab, itu tuh kan menurut kami 4 bab. satunya rekomendasi ya Pak ya. 4 bab yang ini Enggak, itu kan 4 bab. 4 bab ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. 4 bab. Oke, kami sepakat. Itu kan ada analisis Pak dalam tahapan di penyusunannya itu. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan ketersediaan data dan evidence base-nya. Itu yang pertama Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang kedua, policy brief ini setelah kita susun, mekanismenya seperti apa? Apakah kita serahkan ke pimpinan, terus dari setelah itu yang mengawal dan mengevaluasi ke depannya untuk pemenuhan sasaran pencapaiannya ini siapa Pak? Itu aja Pak, 2 Pak. Terima kasih Pak Randi. Baik Pak Erdi Setiawan dari Bapeda Kabupaten Kota Waringin Barat ya Pak Erdi. Ya Pak, siapa? Ya. Oke. Monggo Pak Randy untuk ditanggapi. Evidence base wajib dipenuhi oleh penulis, oleh penyusun laporan, wajib dipenuhi. Ya, bisa melalui rapat, bisa melalui data statistik, bisa melalui perjalanan dinas, bisa melalui FGD, terserah. Ya, itu yang penting diinventarisasi datanya, kemudian divisualkan dalam bentuk tabel, diagram gitu. Ya, itu ternyata itu evidence base-nya. Jangan lupa sumbernya. Pak. Kalau sumbernya Sepakat, dari Pak. rapat, Sepakat. ditulis sumber dari rapat, FGD, dari ya. Gitu, Ya. ya. Kemudian yang kedua, untuk evaluasinya ya diserahkan ke pimpinan masing-masing, terserah mau baca apa tidak. Kita sebagai tim penilai nggak peduli itu soalnya. Ya, atau saya sebagai narasumber juga nggak peduli, ya silakan mau dibaca apa tidak oleh pimpinan gitu kan. Yang penting kita sebagai penulis laporan harus menuliskan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Waduh. Bagaimana, Sangat disayangkan Pak ya. Erdi? sangat disayangkan gitu. Tidak ada tindak lanjutnya gitu. Siapa yang mengawal yang untuk pencapaiannya itu gitu. Sehingga nanti benar-benar tepat sasaran apa yang kita sarankan ke pimpinan gitu Pak melalui policy brief ini. Makanya saya menyarankan 5 langkah ini untuk di langkah kelima ini cek and recheck ulang dan dilakukan diseminasi terhadap ini sekaligus juga jawab punyanya Pak Supriyanto nih, jawab pertanyaan Pak Supriyanto. Jadi kalau dari hasil laporan policy brief kita nggak puas, kita bisa minta ke pimpinan untuk memberi izin kepada kita agar mendiskusikan policy brief yang sudah kita susun ini untuk didiskusikan lebih luas. Ya. Nah, nanti dari hasil FGD yang materinya adalah expose policy brief Anda, itu kemudian ulang lebih kaya, enrichment di policy paper. Nah, gitu kan? Jadi policy paper. Terus kemudian Anda laporkan lagi ke pimpinan. Kemudian dari pimpinan, wah ini bagus ini untuk ditindaklanjuti. Nah, bisa Anda kembangkan menjadi policy research. Gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Ini nanti materi-materi berikutnya ini sebetulnya. Intinya adalah hari ini kita nulis policy brief dulu.
Kalau Anda Ya. nggak bisa nulis policy brief, ya saya nggak akan janji kalau Anda bisa policy Ya. research, gitu loh. Kalau Anda nggak Baik, bisa Pak. wudhu, nggak bisa wudhu, najis terus, ya tentu nggak bisa sholat, kan gitu ya. Baik, Pak. Nah, ini kami Ya. sepakat dengan langkah 5 ini, Pak. Harusnya ada tinggal Iya, lanjutnya belum seperti sholat ini. ini. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Baik, Pak Erdi Setiawan. Sudah cukup jelas tadi ya, Pak Erdi ya. Ya, sudah disampaikan Pak Randy. Mohon Cukup izin jelas, Bapak Pak. Ibu. Cukup jelas. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di jam saya sudah menunjukkan jam 12. Tapi ini barangkali yang terakhir Pak Randy. Ini ada tanggapan yang di chat. Mungkin barangkali yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Dari Bu Yatin, Bappedalit Bank Banyumas, Pak Randy. Ya. Apa pertanyaannya? Oh, di chat ya? Ya, di chat Pak Randy ya. Atau saya bacakan Pak Ya. Randy pertanyaannya. Oh, ini ya yang pada ya. Bappedalit Bank Banyumas Pak Randy. Bu Yatin atau Ya. Pak Yatin ini. Pada pedoman pelaksanaan juknis akhir kegiatan menyusun perencanaan program sektoral, bukti dokumen rencana atau bagian dari dokumen rencana dalam paparan tadi, butir kegiatan tersebut yang merupakan bagian daripada subunsur rencana kalau tidak salah masuk menjadi bagian dari template subunsur identifikasi. Ya bisa, Bu. Kan tadi saya sudah sampaikan. Untuk perencanaan pertama dan perencanaan mudah, butir-butir yang masuk dalam subunsur penyusunan laporan, subunsur formulasi yang masuk dalam subunsur ini, subunsur legitimasi adopsi, yang masuk dalam subunsur pemantauan pengendalian, yang masuk dalam subunsur evaluasi, ini ya. Jadi butir-butir yang Anda pakai dalam menyusun laporan kegiatan identifikasi, selain yang ada di sini, yang ada di subunsur kegiatan identifikasi masalah ini, Anda juga bisa pakai untuk yang pertama sama mudah ya. Anda juga bisa pakai punya subunsur penyusunan kebijakan. Anda bisa pakai subunsur adopsi legitimasi. Anda bisa pakai subunsur pengendalian pantauan. Anda bisa pakai subunsur evaluasi. Ya, Bu, Ibu atau Pak Yatin itu, ya. Anda bisa pakai sehingga tadi kan ada ini nih. Maksud Ibu kan ini. Ini memang punyanya subunsur penyusunan kebijakan di sini kan, yang sektoral ini kan, yang 19 ini B19. Tapi Anda bisa pakai B19 ini untuk memperkaya bab 2 Anda dalam rangka menyusun laporan identifikasi kebijakan. Gitu ya. Baik. Sudah cukup Pak Randy? Ya. Ini loh Bu, ya. Ya. B19 ini Bu, lihatin. Ya. Baik. Mbak. Ya, meskipun dia punyanya subunsur penyusunan kebijakan, identifikasi kebijakan. Ya, boleh untuk memperkaya. Hanya khusus untuk JAP pertama dan JAP muda. Yang untuk JAP madya, bila mau nyusun laporan identifikasi, hanya boleh 11 atau 12. Oke. Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Randy apakah sudah Oke. Oke, Pak Iya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan jam 12 ya, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia Timur ini sudah jam 2 ya tentunya. Demikian tadi acara kegiatan pelatihan penilaian angka kredit dengan tema penyusunan laporan kegiatan perencanaan subunsur identifikasi kebijakan Renbank, policy brief. Tadi materinya sudah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita, Pak Randy Wiriatnolo, dan seluruh pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, baik yang melalui raise hand dan
melalui chat sudah ditanggapi ya oleh narasumber Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Ya, sebelum kegiatan ini kita akhiri Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi absensi dan ataupun lembar evaluasi yang sudah di-share melalui chat room, dan kami informasikan juga nomor WA Pak Randy sudah di-share oleh Pak Randy di chat room. Bapak Ibu dapat mungkin barangkali dapat simpan gitu. Nanti barangkali ada konsultasi atau pertanyaan yang belum tersampaikan, bisa langsung nanti ke Bapak narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri acara kegiatan pelatihan yang sudah berlangsung kurang lebih 3 jam ini ya Bapak Ibu, mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Pak Randy. Dipersilakan. Ya, boleh. Pak. Ya. Sekaligus ini ada pertanyaan Bu Sabrina yang menarik nih. Apakah setiap rapat bisa dibuat policy brief? Bisa. Asalkan policy briefnya jangan sama seperti minutes of meeting. Jangan sama dengan notulensi rapat. Ya. Policy brief ya, policy brief yang seperti saya sampaikan tadi, yang saya ajarkan tadi itu. Jadi teman-teman, jadi policy brief ini memang adalah cara untuk menuangkan hasil kegiatan harian kita melakukan identifikasi kebijakan. Ya, itu. Dan ini tidak bisa tidak, caranya adalah ya kita terapkan, kita latihkan kepada diri kita. Ya, kita harus latihan. Ya, itu Pak Iya, saya kira. Baik, terima Cara kasih. terbaik Pak. untuk memahami adalah melalui latihan. Baik, terima kasih Pak Randy selaku narasumber. Mudah-mudahan ilmu yang sudah di-share kepada kami, kepada para Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini membawa keberkahan untuk semuanya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak Randy ya, dan bisa selalu membimbing kami sebagai CFP perencana. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ketum PPPI, Pak Dewa Gede Sugiyamreta, barangkali bisa menyampaikan semacam arahan, mungkin ya arahan sebelum kegiatan ini ditutup atau diakhiri Bapak. Kepada Pak Ketum PNPPPI dipersilahkan Bapak. Baik, Ya. Pak Iya, biar lebih semangat di akhir acara ini, yuk kita sama-sama salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Sehat selalu. Wah, luar biasa. Oh, sekali lagi. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Merdeka. Merdeka. Saya senang sama kawan-kawan semua yang hadir hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada training host hari ini, Pak Direktur, Pak Muhammad Ihya Ulumuddin, yang luar biasa, semangat, dan mengendalikan acara ini dengan terstruktur. Jadi terima kasih Pak Ihya. Terima kasih yang saya sampaikan juga kepada narasumber yang hari ini super sekali, Pak Sekjen PNPPI, Pak Randy Lihatnolo. Jadi energinya luar biasa untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan anggota PPPI semuanya. Beliau menyampaikan materi training hari ini adalah masih terkait dengan administrasi penilaian angka kredit. Nanti di sini ada banyak sekali beberapa sesi. Hari ini sesi penyusunan laporan kegiatan perencanaan subunsur identifikasi kebijakan Renbank, policy brief. Saya pikir semua kawan-kawan sebagai aparatur sipil negara yang mengemban fungsional perencana tidak bisa lepas dari setiap hari menyusun policy brief. Ya. Jadi mudah-mudahan pencerahan dari Pak R&D bisa menjadi bahan yang sangat berarti. Saya perhatikan peserta dengan sungguh-sungguh ya, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak R&D tadi, dengan dinamika tanya jawab yang saya perhatikan di terakhir sesi ini sangat tinggi untuk lebih mendalami materi. Pak Randy demikian juga memberikan respon dengan semangat tinggi yang substansi dan sangat detail gitu ya.
Jadi beliau memang mencoba memberikan yang terbaik. Ini memang teman-teman sudah menyebut Prof gitu ya. Dari harus profesional gitu ya. Ada juga kawan-kawan dari peserta ingin mendapatkan penjelasan secara teknis detail bagaimana menuangkan ini ke dalam praktek. Sesungguhnya ada sesi praktek yang ditawarkan oleh PPPI. Tapi tadi Pak Randy secara detail sudah memberikan clue-clue secara detail. Jadi saya anggap teman-teman di sini apa yang disampaikan Pak Randy mendapatkan banyak hal untuk bisa mempraktekkan bagaimana menyusun policy brief yang baik. Nah, terkait dengan keinginan teman-teman untuk mendapatkan langkah-langkah yang detail, saya usul kita menyediakan PPPI bekerjasama dengan SPMI telah menyediakan training yang sifatnya tatap muka atau luring. Untuk itu, Bapak Ibu peserta training bisa memilih training-training eksekutif yang telah tersedia. Tinggal klik spmi.or.id yang telah terjadwal. Nah, untuk mendapatkan dukungan pendanaan, jadi ini kembali untuk mendapatkan teman-teman, saya kira sebagai aparatur sipil negara untuk menghadirkan suatu acara, untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN ataupun APBD untuk mengikuti training eksekutif ini, saya sudah share di dalam chat di sini, surat ketum PNPPI nomor 501. Nah, silakan digunakan dengan sebaik-baiknya surat ini untuk menjadi pertimbangan dari pimpinan kawan-kawan semuanya untuk bisa hadir di acara training eksekutif. Nanti akan jumpa lagi dengan Pak Randy dan kawan-kawan mentor-mentor lainnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kawan-kawan semuanya, saya mengundang kawan-kawan anggota JEP, anggota PPPI yang hadir hari ini, dan kalau bisa kabarkan juga ke anggota PPPI lainnya yang memiliki bakat sebagai trader, tampil sebagai pemateri dalam panggung nasional PNPPPI ini. Jadi kami menunggu siapa yang punya passion di bidang training seperti Pak Randy ini, monggo silakan. Melalui kegiatan ini juga kami berharap dapat bibit-bibit mentor training. Moga-moga para trainer ini ke depan mampu mempunyai kualitas sekaliber Pak Randy. Mungkin beliau juga nanti bisa membimbing ajang ini sehingga sekaligus melakukan pemanduan bakat dan scouting. Silakan yang berminat menjadi mentor bisa gabung di PPPI. Bisa melalui menu yang tersedia di web spmi.or.id. Di situ ada menu, tertarik sebagai trainer, silakan CV dan lain sebagainya bisa di-share. Demikian, semoga training hari ini bermanfaat bagi peserta yang hadir saat ini dan sukses mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Silakan mengikuti training-training lainnya yang menunya sudah tersedia dalam spmi.or.id. Saya atas nama PNPPI dan Mitra Kerja Lembaga Pengembangan Perencana dan Manajemen Indonesia yang dikenal dengan School of Planning and Management Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, peserta dan para peran aktifnya di dalam training ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada training berikutnya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sehat-sehat semuanya. Sekali lagi, ikuti petik saya biar rame, biar semangat di weekend ini. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Pak Ketum, Pak Randy, Pak Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Narasumber yang baik hati. Sekalian, Salam sehat sebelum selalu. kita Informasi akhiri, apakah materinya sudah di-share? Ya, Oke. mari kita berikan aplaus untuk Bapak narasumber dan buat kita semua. Foto bersama, Pak. Foto Terima bersama. kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya selaku pemandu acara ataupun moderator pada kegiatan ini Materinya, Pak, maafkan materinya atas di-share. kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri acara pelatihan ini dengan sama-sama mengucapkan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Al-Salafu minkum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya, terima kasih. Pak Iya. Terima kasih Bapak Ketum. Terima Pak kasih Pak Randy, Sekjen. Mas Tunun, kawan-kawan semua. Terima kasih. Mari. Terima kasih semuanya, Pak. Sehat selalu. Yo, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Ketum. Yeah. Izin live. Belum bisa.